Kesempatan hari ini kita dapat bersama-sama hadir dalam acara verifikasi Proklim tahun 2020 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Tim Verifikasi Program Kampung Iklim dari Kementerian Lingkungan Hidup Bapak Pujo, yang saya hormati
juga dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, Mas Ferry, rekan-rekan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun, Bapak Kepala Desa Simo, dan juga kelompok masyarakat program Kampung Iklim. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi limpahan nikmat bisa silaturahmi bersama di pendopo Punden Desa Simo. Niki Pak Pujo, ngeten niki teng dusun. Jadi ada pendopo kantor desa, ada pendopo Punden. Nah, pendopo Punden, namanya Punden itu menyatu dengan alam. Artinya berarti dengan iklim ini sangat dekat. Ya. Perubahan iklim. Ya. Jadi terima kasih dari Kementerian Lingkungan Hidup, dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten, bahwasanya Desa Simo ini 3 kelompok masyarakat ini diajukan tingkat nasional, ternyata masuk semua. Ya. Kalau sebenarnya bagi kami, bagi Pak Kepala Desa, ini sebenarnya hal biasa, tapi dengan diajukan ini akhirnya menjadi luar biasa. Ya, terbukti dengan kehadiran Bapak Pujo pada pagi hari ini di sini untuk melakukan verifikasi. Nah, tentunya program yang dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam rangka ketahanan dampak dari perubahan iklim ini, Pak Kades sudah, ini periode yang kedua Pak Kades ini. Jadi mulai periode yang pertama ini sudah melangkah ketahanan dalam rangka dampak perubahan iklim ini. Bukan hanya dalam rangka ketahanan iklim, justru Pak Kades ini meningkat lebih dari itu, yaitu juga dalam rangka ketahanan dampak perubahan iklim itu juga bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Makanya mungkin Pak Pujo mirsani pinggir-pinggir jalan itu ada pohon jambu. Nah ini juga buahnya biar bisa hasilnya dinikmati masyarakat. Nah ini termasuk langkah Pak Lurah apa? Wong nikah kudu nanom pohon. Nah ini juga alhamdulillah. Ya. Dalam rangka Pak Lurah di sana embungnya airnya biar tidak melayu rono-rono kayak embung memiliki embung itu hanya tidak ada sekedar itu, bagaimana embung itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga. Nah, di sana dibuka pemancingan. Nah itu jadi terima kasih kehadiran Pak Pujo juga dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan rencananya 3 hari di sini, 3 hari atau nanti ada diperpendek. Nah ini ya beginilah Desa Simo, Kecamatan Merjo, dan tentunya apa yang kurang dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, tentunya mudah-mudahan kedatangan Pak Pujo ini memberikan manfaat yang sangat baik bagi khususnya masyarakat Desa Simo. Itu saja. Ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Pujo dari Kementerian Lingkungan Hidup, yang saya hormati dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, serta yang saya hormati Pak Camat Balirjo, tim dari Dela Kabupaten, serta Bapak Ibu tim pengusul Pokmas 1, 2, dan 3 Desa Simo. Alhamdulillah, puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala, siang menika kula jenengan sami bisa berkumpul di
Sendang Desa Simo niki tasih pinaringan sehat walafiat. Sholawat ugi salam monggo sareng-sareng kita juga dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun nilai dunya dumugi yaumil kiamah. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Selamat datang di bumi Kampung Pesilat, dan lokus utama hari ini adalah di Simo, Desa Simo. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal terkait masalah desa saya, minimal kalau badhe maringi sangu kangge Pak Pujo dan tim dari dari Provinsi Jawa Timur, dan harapan saya ini nanti diingat, dan setelah diingat hasil dari hari ini nanti ini minimal bisa untuk pertimbangan dalam menentukan kita di Desa Simo ini nanti ke apa, dikategorikan yang mana. Tapi harapan kami ini ya rada tak paksa Pak Mahfud, ya minimal sing paling rendah dewe itu kayak penghargaan. Karena kenapa saya bilang begitu, terus terang Pak Pujo dan dari daerah provinsi Kabupaten Madiun baru pertama kali melok, pertama kali angah-angah. Nah, bahasa angah-angah niku ngetowo sak desa 3 Pokmas diikutkan semua, masuk semua. Nah, maksud kula kersane semangatnya masih hidup Pak di tahun-tahun yang akan datang, baik dari daerah kabupaten maupun desa-desa di wilayah Kabupaten Madiun ini masih semangat untuk ikut mendukung perubahan iklim ini. Yang pecah telur pertama niki diwehi tondo moto, intinya ngaten. Setuju mboten Pak? Setuju. Nah, intinya tondo moto nesek niku lho Pak. Jadi biar menjaga api semangat kami, biar menjaga api semangat dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun, dan juga biar menjadi kebanggaan khususnya Pak Camat dan Pak Bupati Madiun. Terus terang saya lanjutkan. Jadi sebenarnya ini instan Pak, Desa Simo ini instan. Ini berawal dari 3 tahun yang lalu. Tahun 2018 kita mengawali ikut berseri tingkat provinsi. Alhamdulillah kemarin masuk kategori Pratama. Di tahun berikutnya ikut lagi masuk Madya. Sebenarnya tahun ini ikut lagi untuk kategori mandiri, tapi ternyata dibatalkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Saat itu di tahun 2019 saya memang komitmen dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten bahwa kalau ditari ini Pak, tumut proklim wantun Pak Lurah, wantun mungkin bareng no mandiri pisan, jadi cara repot sekalian. Jadi cuma memang selama ini kita tidak mengada-ngadakan dalam rangka untuk kegiatan-kegiatan seperti ini, tapi kita mengalir Pak. Jadi mulai di tahun 2018 ini berawal dari sebuah keinginan kami untuk melestarikan varietas jambu moneng sebenarnya. Jadi jambu moneng ini sempat dulu menjadi varietas yang unggul dan juga menjadi salah satu produk unggulan Kabupaten Madiun yang hampir punah. Pohon induknya, pohon pokoknya pun hanya tinggal berapa karena ditebang dan juga untuk perumahan dan sebagainya. Berawal dari situ kita mengawali untuk bagaimana jambu moneng ini bisa bertambah pohonnya. Itu kita awali dengan kebijakan setiap masyarakat yang menikah itu wajib membeli bibit jambu 2 untuk ditanam di pekarangannya. Jadi kebijakan desa seperti itu. Termasuk untuk ibu hamil pun kita juga kemarin sempat mewajibkan untuk membeli pohon katuk dan lain sebagainya. Jadi berawal dari sebuah hal-hal yang sepele, kita dukung dengan
alokasi anggaran pendapatan dan belanja desa yang juga mengarah ke arah sana. Sebenarnya tujuan kita memang bukan untuk berseri ataupun untuk proklim ini, tapi kita mengalir bagaimana kita melestarikan desa ini, karena pemikiran saya masyarakat saya akan hidup nyaman ketika lingkungannya nyaman untuk ditempati dan tidak membuat stres. Hanya seperti itu dong. Makanya kita berusaha untuk mengalir, kita juga tidak terlalu memaksa harus pakai pendekatan kekuasaan ke masyarakat, tapi kita secara sistemis dari regulasi, dari kebijakan kita arahkan, karena masyarakat hari ini cenderung jika kita paksa malah akan melawan, tapi ketika ini dibiarkan mengalir menjadi sebuah hal yang wajib, insya Allah itu nanti malah justru akan membuat hal yang baik untuk masyarakat. Jadi ketika hari ini kami mengikuti program Kampung Iklim, evaluasi Kampung Iklim, ini pengalaman kami yang pertama. Mungkin masih banyak hal yang kurang dari standar yang ideal, tapi setiap tahun progres kami meningkat. Setiap tahun progres kami ada perubahan, mulai dari kebijakan pembangunan jalan yang ramah lingkungan. Jadi jalan desa kami ini yang paving dan yang aspal ini panjang yang paving. Termasuk alhamdulillah ruas saluran irigasi desa yang pinggir jalan ini sudah hampir 100%. Sudah kita buat jaringan saluran irigasinya, termasuk di areal persawahan. Dan juga ada salah satu tempat yang setiap tahun dulu menjadi endemik demam berdarah, hari ini kita sulap menjadi embung desa. Terus nopo yang dipun aturaken Pak Camat tadi, jadi kebijakan kami berorientasi bagaimana ini ramah lingkungan tapi juga mendatangkan nilai ekonomis bagi masyarakat, termasuk lapangan yang dulu itu setiap sore penuh dengan kambing karena untuk dingon kambing. Hari ini ada sebagian yang 70 kali kurang lebih 20-an kita sulap menjadi ruang terbuka hijau. Setiap malam tidak hanya masyarakat kami di Desa Simo ini saja yang menikmati taman desa tersebut, tapi alhamdulillah warga luar kabupaten, karena kami memang perbatasan dengan Ngawi Pak, luar kabupaten dan luar desa, apalagi setiap malam minggu dan malam Senin itu penuh di taman desa kami. Jadi itu sedikit gambaran. Mungkin memang nanti saya mohon maaf, apa yang kami sajikan hari ini adalah pengalaman pertama dan mungkin secara ideal intinya kita tampilkan apa adanya Pak. Hari ini kita menampilkan apa adanya yang ada di kita, mohon petunjuk, arahan dan bimbingan supaya ke depan kami bisa lebih meningkat lagi. Yang penting api semangat untuk kita mendukung adaptasi adanya perubahan iklim ini, ingin kita jadikan desa kami sebagai desa ideal yang ikut mengkampanyekan perubahan iklim. Karena ini penting. Kita berpikir terkait embung itu berawal dari penggunaan air tanah yang luar biasa, apalagi yang ketika musim tanam kemarau seperti ini di sawah semua hari ini pakai sibel. Untuk air minum masyarakat sendiri kita hari ini punya kurang lebih 24 kelompok masyarakat pengguna air Pak. Itu secara mandiri dikelola oleh masyarakat. Jadi falsafahnya gotong royong, dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat. Jadi mereka sendiri menentukan tarifnya 1 bulan berapa, uangnya dikelola mereka sendiri, kita tidak ambil ke desa. Ini suatu nilai, mungkin nilai tambah yang tidak ada di desa lain selain di desa kami. Jadi kecukupan air insya Allah di musim kemarau ini pun juga cukup untuk masyarakat. Nah, sebagai keseimbangan ekosistem, akhirnya kita berpikir
kita nabung air di embung. Kita tabung air di embung. Kebetulan embung ini bersebelahan dengan saluran irigasi milik Dinas PU Pengairan. Jadi ketika musim penghujan, harapan kami air itu bisa kita tabung di embung. Embung kita budidayakan ikan. Kemarin kita baru launching untuk mancing bersama, dan hari ini yang mengelola adalah salah satu kelompok, jadi salah satu masyarakat miskin. Jadi kita arahkan ke salah satu masyarakat miskin biar mengelola itu agar nilai ekonomisnya mereka mendapat tambahan nilai ekonomis. Bangun sambi no marja niku sedekah dan menolong masyarakat kami yang kurang beruntung. Mungkin itu sedikit gambaran dari saya terkait Desa Simo. Sekali lagi seperti yang saya sampaikan di awal, moga-moga niki menjadi awal pematik semangat khususnya di Kabupaten Madiun supaya ke depan lebih banyak desa lagi yang mengikuti program evaluasi kampung iklim ini. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Pak Camat Balirejo, Pak Iman, teman-teman dari DLH Provinsi, Mas Ferry dan Mas Puput, Pak dari DLH Kabupaten, Mas Madiun, Bapak. Alhamdulillah kita bisa ketemu dan Pak Lurah, Pak Kepala Desa, Pak Kepala Desa Simo, teman-teman sangat bisa bersilaturahmi di sini dalam rangka memverifikasi usulan yang ada di Desa Simo ini di Kecamatan Balirejo. Bahwasanya baru kali ini juga ini satu desa bisa tiga-tiganya dusun mengusulkan gitu, karena beberapa tempat tidak bisa seperti itu, dan ini merupakan seperti kalau di data kami Desa Simo ini kan binaan dari Pak Yono Pak Suyono ya, jadi kami bagian dari itu juga memverifikasi yang nanti sejauh mana Pak Yono melakukan istilahnya pembinaan di Desa Simo ini, di Dusun 1, 2, dan 3. Karena itu bagian dari beliau kan mengusulkan program lestari, jadi seperti apa nanti diceritakan pas paparan misalnya, seperti itu. Terus selanjutnya ini kantor kami ada di Denpasar, kami di Balai Pengendalian Perubahan Iklim, Kebakaran Hutan dan Lahan. Jadi kami diperintahkan pimpinan kami yang ada di Jakarta yang bahwasanya mempunyai UPT atau pelaksana teknis yang ada di regional di Bali kantornya, dan wilayah kerjanya Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. 9 provinsi, dan usulan proklim paling banyak ya di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Secara nasional dari 400 sekian, 230-nya itu ya di wilayah kami, di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Jawa Timur yang paling banyak 80-an lokasi. Jadi peningkatan yang pesat di Jawa Timur untuk usulan proklim di tahun 2020. Nah, nanti proklim merupakan apresiasi dari kami selaku pemerintah di pusat terhadap penggerak aksi adaptasi mitigasi di TAPA terkait pengendalian perubahan iklim. Nah, karena perubahan iklim lama ya dirasakan dan tidak, memang kita rasakan sekarang. Yang biasanya mungkin dulu merasakan hujan agak panjang, sekarang berkurang, ya bisa dikatakan merupakan bagian dari perubahan iklim.
keringan, longsor, seperti itu. Jadi nanti diceritakan saja di Desa Simo sejauh mana aksi itu di masing-masing dusun, ya Pak. Di masing-masing dusun diceritakan kondisinya seperti apa, yang aksi yang sudah dilakukan oleh kelompok dan masyarakat. Nah, setelah itu nanti ini sekalian untuk teknisnya, nanti setelah presentasi nanti sekalian kita melihat di desa di mana dulu yang dekat, ya entah atau 1, 2 atau 3 dulu seperti apa, monggo kami ngikutin alurnya biar enak, jadi nggak bolak-balik ke sana kemari itu misalnya. Dan harapan kami juga ini terkait pandemi COVID, jadi kami kenapa jadikan satu biar tidak banyak memobilisasi juga, kami berpikiran seperti itu. Jadi mengefektifkan apa yang bisa kita kerjakan sekalian, mau sampai sore dan malam juga nggak apa-apa, yang penting tidak melibatkan banyak orang untuk besok dan besoknya lagi. Kami berpikiran seperti itu. Apalagi sekarang ya meningkat terus. Saya aja kan kesini harus bawa surat rapid misalnya, kalau nggak boleh kesini kan, gitu seperti itu. Jadi itu bagian dari pencegahan. Itu nanti itu yang bisa kami sampaikan, nanti disampaikan saja seperti apa, baik dari mau dimulai dusun Simo 1 dulu atau monggo, nanti kami ini terus di lapangan sambil kita diskusi dan tanya jawab apa yang sudah dilakukan di lokasi. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Semoga kita dilancarkan untuk hari ini sampai selesai. Gitu. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Proklim ini bahwa secara geografis di Pokmas 3 itu sebenarnya di bawah Pak. Jadi daerah kami ini sebagian besar, jadi hampir 80% itu adalah persawahan. Jadi otomatis kami pun masyarakat berkutat di bidang pertanian. Jadi hampir 80% masyarakat kami semuanya petani. Kalau hari ini sedang repot-repotnya satu, matun Pak, istilahnya menyiangi rumputnya itu, kemudian gerakan pengendalian hama tikus. Nanti termasuk bagaimana di Proklim ini pengendalian hama tikus kita dengan menggunakan kandang burung hantu, yang mana itu produk dari unggulan dari desa kami. Jadi secara gambaran secara umum begitu Pak. Jadi bahwa di warga kita ini rata-rata orangnya adalah petani. Lanjut Mas. Terus ini jumlah tempat tinggalnya. Kemudian ini Pak, yang perlu digarisbawahi bahwa masyarakat kita, apa yang disampaikan Mbak Lurah tadi, kita semua menggunakan sumur sibel Pak, sumur dalam di atas 100 meter. Itu kita pompa ke atas, kemudian di atasnya itu kita kasih tandon air, dan itu satu titik sumur itu ini dimanfaatkan antara 50 sampai 100 kepala keluarga, dan itu dikelola mandiri oleh kelompok masyarakat di situ. Istilahnya bisa sinoman, bisa RT gitu. Lanjut Mas. Ini adalah ikon desa yang ada di taman desa kami. Nanti bisa kita lihat di taman desanya. Ini hal-hal yang sudah kita lakukan, termasuk saya sendiri sejak tahun 2006 itu sudah berusaha untuk menanam pohon mulai perempatan Moneng sampai perbatasan Pacinan atau di sawahnya itu sampai Plosorjo. Ini kita tanamannya sekarang sudah besar Pak. Itu termasuk ada tanaman mahoni, kemudian terbesi itu sudah tanam. Seperti di belakangnya itu yang nanam saya Pak.
Jadi belakang tanaman maun ini kita yang tanam. Itu sejak tahun 2006 sudah kita usahakan. Mungkin itu tanaman kurang lebih tahun 2010-an Pak. Itu. Kemudian pemanfaatan lahan kosong nanti adalah lahan margin, itu kita sulap menjadi embung desa. Bagaimana bisa bermanfaat. Kemudian pengelolaan sampah, ini kita sudah ada bank sampah di kita. Kemudian pembuatan ikon lingkungan, ini masing-masing lingkungan ini punya ciri khas lah di kita itu. Kemudian kesepakatan peraturan ini sudah kita tuangkan untuk aturan-aturan apa yang mengikat di warga kita. Itu waktu kita termasuk kewajiban warga untuk mengikuti berorganisasi, taruhlah arisan setiap malam minggu atau bagaimana. Kalau di saya malam minggu. Kemudian termasuk membuat kegiatan silaturahmi, ini banyak hal yang kita lakukan. Kemudian adaptasi dan mitigasi dan banyak hal juga kita banyak melibatkan swadaya masyarakat. Jadi termasuk tadi Pak, membuat sumur sibel ini pancingan dari pemerintah ini 10 juta. Nah, masyarakat urunannya 38 juta. Itu. Terus ngakalinya gimana Pak? Ya termasuk pinjam bank, kur gitu. Itu saya jalani Pak. Terus lanjut Mas. Itu. Ini Pak, ini dulunya lapangan Pak. Yang sebelah kiri ini adalah sebelum dijadikan untuk menjadi taman desa. Ini berupa tanah lapangan yang adalah memindah pusat ekonomi desa yang dulunya di utara Pak Camat, di perempatan dan sekitarnya, itu kita geser ke selatan. Ini belakangnya nanti insya Allah menjadi pusat pemerintahan desa Simo, termasuk nanti untuk sentral kegiatan olahraga, taruhlah untuk kolam renang dan sebagainya. Di situ nanti ujungnya sebelah ini nanti bisa kita lihat langsung di lapangan Pak. Jadi seberang jalannya ini yang dulunya hanya tanah sawah, yang tanah sawah begitu saja kita sulap menjadi pertokoan. Dan kita ambil tanah sawah itu nggak banyak Pak. Jadi mungkin hanya sekitar 6-8 jalan paving di kanan kiri jalan itu hampir semua, berarti 80% sudah ada salurannya. Jadi saluran pembuangan air waktu kita musim hujan atau untuk dari rumah tangga. Lanjut Mas. Ini bank sampah kita Pak, kegiatan ibu-ibu bank sampah baik di Pokmas 321 semua ada sendiri. Nanti kita kumpulkan menjadi satu, kemudian setiap 1 bulan ini kita kirim. Kita kirim dan karena bank sampah dari masing-masing pengumpul sampah tentunya nanti punya buku tabungan dan nanti bisa kita tunjukkan. Lanjut Mas. Nah ini bagian kreasi kita, kreasi barang bekas ini kita manfaatkan, termasuk itu ban bekas itu kita gunakan untuk pot di taman desa. Itu ini kreasi daur ulang dari sampah. Lanjut. Ini Pak kegiatan saya sehari-hari, termasuk pembuatan bokasi. Jadi kita manfaatkan limbah dari peternakan itu kita manfaatkan untuk membuat pupuk bokasi. Dan hari ini sudah selesai Pak. Jadi sudah kita buang bokasinya semua ke sawah karena sawah sudah mulai menghijau Pak. Jadi sebelum tanam itu biasanya kita taburkan bokasi sebanyak-banyaknya, dan alhamdulillah kalau kita untuk dekomposernya kita sudah bisa membuat sendiri dari rumen itu. Kemudian kita PJPR juga bikin sendiri, termasuk karena saya kelompok tani Pak. Jadi kandang burung hantu pun ini menjadi temuan yang agak lumayan Pak di desa kita. Jadi dengan kita memasang kandang itu di lahan, itu dengan sendirinya burung hantu itu datang sendiri. Dan itu sebenarnya hari ini Pak, per hari ini
itu justru yang pesen itu malah dari Kertosono. Kertosono itu kemarin pesen 20, hari ini sebenarnya pesen 10 tapi belum kita kerjakan. Jadi biasanya saya ada tukang untuk membuat kandang itu. Lanjut. Ini kreasi kita, Pak. Waktu kita ngadakan peringatan 17 Agustus 2019 ini kelihatannya. Kirab budaya. Kirab budaya Agustus 2019 ini. Termasuk bagaimana masyarakat kita kampanyekan untuk setiap belanja itu menggunakan tas sendiri dari rumah. Jadi mengurangi kresek plastik untuk belanja itu. Jadi kita sudah berusaha, jadi kegiatan kita tuh istilah kita mengusahakan ke masyarakat tanpa paksaan, tentang masyarakat kemudian terilhami, kemudian dia manut, monggo. Tapi yang enggak tentunya kita tetap ada sanksi lah, minimal itu ada teguran gitu. Terus Mas, ini budidaya kita Pak. Ini gambarnya bukan jambu moneng Pak, ini jambu citra. Terus ini budidaya jamur merang, ini tempatnya di Mbah Lurah. Kalau jambu itu hampir sepanjang jalan Pak. Jadi sejak tahun berawal 2016 ini Bapak Kepala Desa mendatangkan bibit jambu yang sebelumnya itu kita memang kesulitan Pak Camat untuk mendatangkan bibit jambu moneng. Dan kita pernah ada masalah waktu bantuan itu kita bunyikan jambu moneng, ternyata jambu moneng itu belum terdaftar di balai bibit itu. Jadi masalah. Akhirnya waktu 2016 itu yang kita beli yang penting jambu air. Itu kita datangkan madu deli hijau dan madu deli merah. Alhamdulillah sudah berbuah. Itu dari waktu 2016 kita tanam, 2019 itu sudah mulai berbuah. Jadi waktu 3 tahun. Ini dan setiap tahun alhamdulillah termasuk dari DLH tahun kemarin kita banyak juga dibantu jambu citra Pak. Jadi sudah mulai berbuah juga jambu citra. Itu yang ada yang kita tanam sengaja, kalau DLH memang kewajiban kita ditanam di tepi. Kemudian online di teman-teman kita. Alhamdulillah hari ini sampai hari ini saya masuk juga di kota Pak. Di kota itu kebutuhan dari salah satu yayasan yang punya pondok di kota itu setiap bulan 6 kintal dari kita. Dan itu termasuk beras. Jadi beras. Jadi produk kita selain PJPR nanti itu bagian dari pupuk organik cair Pak. Itu ada tanaman yang sengaja kalau sawah kita itu kita kondisikan kita minimalisirkan untuk insektisidanya Pak. Jadi inseknya itu kita minimalisir, kemudian pupuknya yang kimia tetap kita kurangi dan kita banyak menggunakan vokasi. Akhirnya hasilnya itu Pak. Lanjut Pak. Di kita Pak, di persawahan kita. Di persawahan kita. Hari ini luas lahan kita kurang lebih 226 hektar. Punyanya di wilayah Desa Simo. 226 hektar itu yang tidak ditanami padi Pak. Hari ini itu hanya sekitar 2 hektar. Jadi semua hari ini padi. Dan maaf Pak, memang kalau di MK 2 seperti ini hampir semua ini Desa Simo menggunakan sumur sibel Pak. Tapi untuk musim tanam 1 dan tanam 2, berarti MP musim penghujan dan MK1 kita murni 100% dialiri oleh air kali Pak. Jadi alhamdulillah itu bisa kalau MP dan MK1. Lanjut, ini adalah produk saya Pak. Jadi kandang burung hantu yang kemarin kita kirim ke Kertosono. Ini yang pesen malah dari Monsanto Pak, dari perusahaan Monsanto. Karena di sana tanaman jagungnya itu habis dimakan tikus. Jadi serangan tikus di Kertosono sana sangat tinggi. Kemudian dari teman kita petugas Monsanto itu pesan karena dia
ada testimoni waktu tanaman jagungnya di Ngawi dengan luasan 3 hektar itu kemudian dicoba dikasih kandang burung hantu itu yang waktu itu belum tidak aman, kemudian dikasih 2 kandang itu bisa aman itu karena burung hantu ini sifatnya dengan lingkungan yang ada di Desa Simo banyak tanaman bambu, kemudian tanaman bambu kan setiap perbatasan tanaman bambu Pak. Ini di tepi kali tanaman bambu, ini perbatasan Pak sebenarnya. Jadi antara pemilik tanah selatan jalan dan utara jalan sudah berbeda. Ini biasanya kan tanamannya kan bambu, termasuk nanti di utaranya embung tanaman bambu. Nah di situ biasanya itu burung hantu itu hidup. Nah bagaimana kita untuk mendekatkan istilahnya jarak tembaknya burung hantu ini ke tikus? Nah, dengan cara di lahan ini kita dirikan kandang burung hantu. Dengan begitu alhamdulillah setelah kita amati Pak, itu burung hantu ini menempati di situ. Jadi satu pasang menempati di situ. Jadi malam itu ada yang memanfaatkan untuk menyewakan sepatu roda atau sepeda kecil itu, terus ada yang untuk apa itu anak-anak menggambar itu ada. Jadi kalau malam